Mau sehebat apapun obat-obatan, entah itu mau obat pabrikan ataupun obat alami, entok akan mudah sekali terserang penyakit selama kita tidak bisa menjaga kebersihan di dalam kandang. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan peternaknya Lira. Seperti biasa, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan sedikit bahas tentang mengapa entok mudah sekali terserang wabah penyakit. Seperti yang sudah kita tahu bahwa entok itu memiliki daya tahan tubuhnya yang sangat kuat. Entah itu mau anakan entok ataupun indukan entok. Ya kadang-kadang juga suka minum air-air kotor, bahkan tanah yang basah juga suka diserobot-serobot sama entok. Tapi ya kelihatan si entok tetap sehat-sehat saja. Kadang kalau hujan juga suka hujan-hujanan, dan kalau panas juga suka panas-panasan. Makanya kita pasti sudah paham dan sudah tahu bahwa entok memiliki kekebalan tubuh yang cukup bagus sekali. Namun di samping kekuatan tubuh entok itu tersendiri, terkadang ada waktunya si entok itu mudah sekali terserang wabah penyakitnya, terutama untuk anakan entok. Mungkin kalau untuk anakan entok yang usianya di bawah 1 minggu, itu gejala atau faktor penyebab si entok bisa sakit itu karena faktor kedinginan, bukan faktor apa-apa. Karena rata-rata anak entok yang usianya di bawah 1 minggu itu masih tetap di dalam kandang box, atau bisa dikatakan masih di dalam kandang saja. Beda lagi ceritanya kalau untuk anak entok yang usianya sudah menginjak 1 bulan. Karena rata-rata anak entok yang usia baru menginjak 1 bulan itu sudah mulai diturun tanahkan. Dan disitulah si anak entok akan diuji ketahanan tubuhnya, apakah si anak entok itu akan kuat daya tahan tubuhnya atau tidak setelah si anak entok itu turun tanah. Karena kalau si anak entok sudah turun tanah itu, ya kalau panas kan biasanya suka main panas-panasan, begitu pula kalau hujan suka main hujan-hujanan. Apakah si anak entok itu mudah sekali terserang penyakit atau tidak? Cuma dari segi faktor hujan ataupun panas, si anak entok kalau menurut saya itu akan tetap aman-aman saja, karena habitat entok itu lebih sering main air dibandingkan main panas-panasan. Dan selama si kandangnya itu bersih atau tetap kering, maka si anak entok itu akan tetap selalu terjaga dari ketahanan tubuhnya. Sebetulnya anak entok yang usia 1 bulan juga memiliki daya tahan tubuhnya yang cukup kuat, meskipun ya kalau hujan suka main hujan-hujanan, ya kadang suka main air yang kotor, bahkan bisa sambil diminum itu airnya. Itu si entok daya tahan tubuhnya tetap kuat-kuat saja. Cuma anak entok yang usianya segitu rata-rata mudah sekali terserang wabah penyakitnya, dikarenakan tempat kandang atau tempat istirahat si entoknya itu kotor atau bisa disebut becek. Karena becek itu kan menimbulkan aroma yang tidak sedap, dan salah satu entok yang mudah sekali terserang wabah penyakit itu karena dari penciuman. Kalau dari lingkungan kita bau, maka si entok juga mudah sekali terserang wabah penyakitnya. Kalau hujan-hujanan ya mungkin sudah terbiasa untuk si anak entok, tapi kalau lingkungan kandang tempat istirahat si anak entoknya itu bau, maka si anak entok itu juga mudah sekali terserang wabah penyakit. Jadi poinnya, untuk anak entok mudah sekali terserang wabah penyakit dikarenakan kandang atau tempat istirahat si anak entoknya itu bau. Selama kita bisa menjaga kebersihan terutama dari becek, maka si anak entok itu akan tetap aman-aman saja. Meskipun mau musim hujan ataupun musim kemarau, yang perlu dijaga dari kandang entok itu yaitu dari tingkat kebersihannya, terutama becek. Jangan sampai becek di dalam kandang tempat istirahat si anak entok. Faktor becek juga bisa berpengaruh kepada kesehatan si indukan entok. Tapi tidak cukup mudah si penyakit menyerang indukan entok, karena indukan entok bisa dibilang daya tahan tubuhnya cukup kuat dibandingkan dengan anak entok. Dan sekuat apapun daya tahan tubuh indukan entok, itu si indukan entok bisa dibilang cukup mudah atau akan mudah sekali terserang wabah penyakit. Itu disebabkan karena tertular penyakit yang tadinya menyerang ke anakan entok.
Kalau kandang kotor ataupun becek ya mungkin bisa juga penyebab si indukan entok itu terserang penyakit, tapi tidak bisa langsung, akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena si indukan entok itu memiliki daya tahan tubuhnya sangat kuat dibandingkan dengan anakan entok. Makanya kita selalu menjaga kebersihan kandang, terutama jangan sampai basah apalagi sampai becek. Karena kotoran di dalam kandang kalau kering yaitu tidak akan menyebabkan bau yang cukup menyengat, itu akan aman-aman saja kepada kesehatan si indukan entok ataupun anakan entok. Tapi beda lagi ceritanya kalau kandangnya itu sampai basah atau sampai becek, karena kotoran yang sudah terkena air itu akan menimbulkan aroma yang tidak sedap dan menimbulkan virus-virus yang akan menyerang kepada si anak entok. Dan setelah si anak entok itu sakit, maka virusnya itu akan menyerang kepada si indukan entok. Jadi poinnya, si indukan entok akan mudah terserang wabah penyakit itu karena tertular, bukan dari faktor kotornya kandang. Nah baik teman-teman, jadi inti dari konten kali ini hanya sekedar sharing-sharing tipis saja bahwa penyebab si indukan entok ataupun anak entok itu terserang wabah penyakit dikarenakan kandangnya itu kotor, bisa juga dikarenakan kandangnya itu sampai becek. Cuma untuk si indukan entok akan ada waktu, akan ada jeda menyerang virusnya, cuma virus itu akan menyerang dulu kepada si anakan entok, dan disitulah si indukan entok akan mudah sekali terserang wabah penyakit kalau sampai penyakitnya itu hasil dari tularan si anak entok yang sakit ditularkan kepada si indukan entok. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.